Kembali lagi login di Facebook What's on your mind dengan saya Girin Temangkeng. Melihat ada huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya. Kita cukup banyak membahas tokoh-tokoh dari kalangan nabi-nabi kecil. Iya. Seringkali mungkin kita ketukar gini, ya. Iya. Ketukar entah apa kabarannya, tempatnya atau apa ya. Bangsa fasik atau orang-orang fasik dalam arti orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Iya. Kok bisa Tuhan? Tuhan menghukum umat Tuhan melalui orang-orang yang nggak mengenal Tuhan, yang nggak percaya Tuhan. Engkau nih seperti keadilan nih kebalik gitu, kayak nggak ada. Kok engkau mengizinkan orang fasik menghukum umatmu gitu, ya kan? Apapun yang terjadi, seandainya hal-hal yang buruk terjadi, bahkan yang sangat buruk terjadi, ya, dia tetap survive. Kan revival, survive memang. Tetap bangun gitu loh dia. Bangunnya dalam arti apa? Bahwa dia tetap tidak bersungut-sungut. Kembali lagi login di Facebook What's on your mind dengan saya Girin Temangkeng yang akan menemani teman-teman Facebook sepanjang satu episode ke depan. Tapi sebelum kita mendengarkan atau melihat satu video mengenai pembahasan yang akan kita bahas pada episode kali ini, aku mau mengajak teman-teman Facebook untuk turut aktif dalam program Facebook sendiri dengan follow sosial media kami dari Hope Channel Indonesia ataupun Facebook, dan juga dengan memberikan komentar mengenai episode-episode yang sudah ada ataupun dengan memberikan permohonan doa atau ide tokoh Alkitab dan juga pertanyaan-pertanyaan bila teman-teman Facebook ada. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap login di Facebook karena kita akan membahas satu topik yang menarik, tapi kita akan saksikan satu video yang berikut. Orang kalau misalnya nuduh si menyalahkan, bukan si penuduh tuh dinamain apa? Ngapain si yang nuduh itu ngapain? Oh iya, ada kata-katanya tuh. Iya. Menuduh, si penuduh dikatain apa? Boleh skip gak? Skip, oke. Sinonim ngobrol. Berdiam. Sinonim Iya, berbicara. Berbincang. Lagi yang lain. Berbincang. Sinonim ya. Berbincang, lagi diskusi, lagi membahas, interview, lagi ngobrol itu apa namanya? Percakapan. Ya. Oke. Lawan kata takut. Berani. Sinonim. Oh, oke. Lagi berargumen itu Berdebat. ya. Kalau ada soal, ada Jawaban. Kita titik-titik kepada Tuhan. Menurut. Bukan. Beribadah. Bukan. Takut. Enggak. Ini tuh kayak iman. Percaya. Ya. Ini lagi melihat ini. Iya. Itu namanya apa? Melihat. Bukan. Namanya Melihat. ada huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya. Enggak mungkin. Huruf sebelum melihat. Kayak ada sebelumnya gitu. 4 huruf sebelum melihat itu. 4 huruf. Aduh, apa ya? 4 huruf sebelum melihat. Yaudah, kita skip dulu. Skip. Apa ini? Musa seorang pemimpin. bukan. Musa seorang ini aja. nabi. Iya, nabi. Oh, nabi. Setiap agama mempunyai buku namanya Kitab. ya. Nah, terus yang ini perlu dijawab lagi. Ya. Siapa tuh raja yang dapat
mimpi. Nah, mimpinya itu apa namanya? Imajinasi. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Mimpinya namanya apa? Ya kayak ya dapat mimpi nih. Mimpinya itu disebutin apa? Mimpinya Raja Nebukadnezar dapat titik-titik. ilham, Bukan dari mimpi itu. mendapat Tadi yang melihat mendapat ilham, bukan Bukan. ilham. Mendapat pandangan, Bukan. penglihatan. Oh, oke. Itu orang yang kalau nuduh-nuduh itu namanya apa? Hakim, Bukan. menghakimi. Like nuduh-nuduh Oh, itu nama yang nggak benar gitu ya. Ya. Fitnah Ah, ya. ya. Yang ini Ini apa? nih susah nih. Ini apa nih? Kayak itu. Kaget kayak Iya, ya lawan katanya. Bukan lawan katanya, sinonim katanya. Tercengang. Nah, tercengang. Oke, mantap. Dari itu tadi Lama banget. lihat tokoh siapa yang Ini bukan sih? Ini Nikodemus bukan ya? Nabi, ada nabinya. Nabi. Kelihatan fitnah kitab tercengang. Jawaban. Nabi yang mendapat penglihatan. Kitab. Nabi yang mendapatkan penglihatan berdebat. Lalu aku mikirnya Daud. Nebukadnezar. Nikodemus. salah, dia nama kitab. Ada kuknya. Habakuk. Yeah. Kembali lagi login di Facebook, What's on Your Mind, dimana kita sudah mengetahui tokoh apa yang akan kita bahas, yaitu Habakuk. Tapi sebelumnya aku mau mengenalkan kepada teman-teman Facebook narasumber yang akan menemani kita, yaitu Pendeta Heinze Rusli. Halo Pendeta. Halo, shalom guys. Shalom, Shalom Pendeta. juga buat teman-teman Facebook di mana berada ya. Shalom semuanya. Nah teman-teman Facebook, kita akan langsung masuk dengan pembahasan kita, yaitu tentang Habakuk. Iya. Kira-kira Pendeta boleh tolong kasih latar belakang dulu tentang siapa itu Habakuk? Iya, seperti biasa ya, Iya, kalau betul. untuk bahas tokoh kita lihat arti namanya. Betul, Karena arti namanya seringkali dulu. saya bilang arti namanya itu Mencerminkan. seringkali mencerminkan kehidupan, khususnya kehidupan rohani ya. Betul. Pada nama itu. Nah, Habakuk arti namanya adalah, kalau bahasa Inggris disebut embrace ya, yaitu oke. merangkul, memeluk. Tapi bisa juga artinya apa? Bergumul. Oh. Nah, jadi itu dia. Jadi merangkul, memeluk, atau bisa juga bergumul. Nah, Oke. dan Habakuk ini adalah berasal nabi-nabi kecil yang berasal dari kerajaan Yehuda ya, Oke. dengan ibu kotanya Yerusalem. Nah, teman-teman Facebook tentu tahu bahwa nabi-nabi, khususnya nabi-nabi kecil ya, yang kita sudah cukup sering bahas ya, Iya. tokoh-tokoh dari nabi kecil itu kebanyakan sih imam latar belakangnya ya. Ada juga peniup trompet, ada juga gembala, dan juga ada beberapa dari orang Lewi. Mungkin kalau zaman sekarang kita bilang petugas gereja ya, seperti diakon, mungkin seperti itu ya. Jadi Habakuk ini kemungkinan besar adalah dia itu seperti diakon ya. Jadi orang yang bertugas dalam pelayanan itu mengatur doa di dalam Ka'bah. Ya, nanti kita akan lihat ya alasannya kenapa disebut seperti itu. Kita bisa lihat itu nanti di pasal 3 ya, tapi nanti ya kita lihat. Nah, lalu kitab Habakuk itu ditulis kurang lebih ya teman-teman semua antara tahun 605 sampai tahun 580-an sebelum Masehi. Nah, jadi kalau dilihat dari kronologis dari tahun penulisannya, nah Habakuk ini hidup satu zaman dengan seperti Nabi Yeremia, Nabi Zefanya, Nabi Nahum, dan juga apa? Dan juga Yoel. Nah, tapi ada nih Gail ya juga teman-teman, saya mau kasih keterangan sedikit karena kita cukup banyak membahas tokoh-tokoh dari kalangan nabi-nabi kecil. Seringkali mungkin kita ketukar gini ya, ketukar entah pekabarannya, tempatnya atau apa ya. Ini supaya lebih jelas aja ya. Nah, seperti kita ketahui nabi-nabi kecil itu terdiri dari 12 nabi ya, dari 12 nabi. Nah, dari 12 nabi kita bagi atas 4 golongan dari asal atau pekabaran yang disampaikan ya. Nah, Nabi Hosea dan Amos ya, kita tahu ya, Nabi Hosea dan Amos itu adalah dari kerajaan utara, berarti kerajaan Israel ya. Itu mereka dari kerajaan utara. Lalu ada 6 nabi berasal dari kerajaan Yehuda
ya, atau kerajaan selatan kita sebut. Di situ ada Obaja, di situ ada Yoel, di situ ada Mika, ada Nahum, ada Sefanya, dan termasuk Habakuk yang kita bahas. Lalu ada satu nabi kecil yang tidak melayani di kerajaan Israel atau kerajaan Yehuda, yaitu Nabi Yunus. Karena dia dikirim jadi apa? Misionaris ya ke kota Niniwe. Lalu 3 nabi terakhir, Nabi Hagai, Nabi Zakaria, dan Nabi Maleaki adalah nabi-nabi yang bertugas atau memberikan pekabaran sesudah masa apa? Setelah masa pembuangan. Nah, jadi ini teman-teman Facebooknya supaya jelas ini 12 nabi kecil dengan kelompok pembagian kelompoknya. Nah, sekarang yang kita sedang bahas adalah Nabi Habakuk yang bertugas dan juga bertempat di kerajaan Yehuda. Itu dia, Gel. Jadi teman-teman, mungkin dari aku sendiri, secara pribadi aku juga kurang tahu ya tentang Habakuk. Nah, untuk itu nanti pendeta akan membantu membahas dari buku Habakuk ya. Kita akan belajar buku Habakuk, kitab Habakuk. Oke. Kira-kira apa yang menarik dari kitab Habakuk ini? Ada ciri khasnya kah? Iya. Jadi setiap penulisan, baik bukan cuma di nabi-nabi kecil ya, nabi-nabi besar atau dalam sejarah atau perjanjian baru juga, pasti setiap penulis tuh ada ciri khasnya yang bisa kita dapat gitu loh, ya. Nah, teman-teman Facebook, khusus untuk Habakuk ini menarik ya. Biasanya nabi itu kan dia itu berbicara kepada umat atas nama Tuhan, ya kan? Dia sampaikan apa nih, ini atas nama Tuhan harus begini dan sebagainya. Itu biasanya nabi seperti itu. Tapi Habakuk cirinya terbalik. Kalau biasanya nabi adalah berbicara kepada umat atas nama Tuhan. Kalau Habakuk terbalik, bicara kepada Tuhan atas nama umat. Jadi dia bicara pada Tuhan atas nama umat. Kebalik ya. Kalau nabi-nabi yang lain bicara pada umat atas nama Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat nih pasal demi pasal, sehingga bisa dikatakan ini menjadi signature ya, menjadi ciri khas dari Nabi Habakuk di dalam penulisannya di kitab Habakuk ya, di dalam kitab Habakuk. Nah, ada satu hal lagi yang perlu kita ingat teman-teman di dalam kitab Habakuk itu adalah satu pertanyaan besar yang selalu mengiringi pekabaran kitab Habakuk. Apa itu? Nah, pertanyaannya adalah kenapa Tuhan mengizinkan atau menghukum umat Tuhan melalui orang-orang atau bangsa yang bukan percaya pada Tuhan. Pada bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ini kita kasih contoh ya. Kita masuk sekarang di Habakuk pasal 1, teman-teman. Kita baca coba ayat 2-4. Baik, ayat 2-4 dengan judul perikop keluhan nabi karena ketidaksetiaan. Ayat 2, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan dan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ini lihat di sini ya, kata-katanya jelas ya. Mengapa Tuhan terjadi penindasan buat umat Tuhan ya? Jadi dia bicara kepada Tuhan atas nama umat, kebalik nih dari nabi-nabi yang lain. Lalu dilihat di sini ya, bahwa apa? Bahwa kenapa Tuhan orang fasik mengepung orang benar ya, istilah Alkitab buat orang-orang di luar umat Tuhan disebut orang fasik ya. Kita sebutlah sekarang, ikuti ini aja lah, orang fasik. Orang fasik artinya orang-orang yang bukan umat Tuhan atau yang tidak menurut kepada perintah Tuhan, tidak menurut pada perintah Tuhan dalam kehidupannya. Nah, kita lihat di sini. Jadi dari pernyataan Nabi Habakuk ini, teman-teman, kita bisa lihat Habakuk istilahnya begini loh, dia bisa lebih menerima kalau Tuhan menghukum umatnya yang jatuh dalam dosa melalui alam. Misalnya terjadi kelaparan, terjadi gempa bumi, melalui mungkin penyakit, sampar, penyakit apalah begitu ya, melalui kelaparan. Dia tuh lebih lebih nerimo gitu loh. Kalau memang Tuhan menghukum umatnya yang jahat dengan hal-hal seperti itu. Tapi buat Habakuk, dia nggak masuk akal gitu loh. Kalau Tuhan menghukum umatnya melalui bangsa fasik atau orang-orang fasik, dalam arti orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Kok bisa Tuhan? Tuhan menghukum umat Tuhan melalui orang-orang yang nggak mengenal Tuhan, yang nggak percaya Tuhan, yang nggak beriman sama Tuhan, yang hidupnya jauh dari Tuhan.
Tapi kok bisa? Akhirnya apa nih aplikasinya buat kehidupan kita sekarang nih? Kalau dengan pertanyaan-pertanyaan Habakuk ini. Tentu Tuhan memiliki suatu rencana ya. Soal rencana, ya sudah pasti. Ya, ada rencana ya. Iya, yang Tuhan dibalik semua itu. Satu hal juga melalui pertanyaan-pertanyaan Habakuk, saya nggak tahu ya kita, saya, Gail atau teman-teman Facebook, pernah nggak kepikiran pada saat hidup kita susah terus atau ditimpa kemalangan terus kita berpikir, Tuhan, kenapa ya Tuhan? Saya setia sama Tuhan, ya kan? Saya menuruti perintah Tuhan dengan susah payah dan sebagainya. Saya melayani di gereja. Kok kehidupan saya seperti ini? Sedangkan teman saya yang saya tahu tabrak sana tabrak sini, maksudnya nggak mentaati perintah Tuhan dan sebagainya, ya kan? Tapi kok kesannya hidupnya makmur, ya hidupnya kayaknya kok nggak ada problem seperti saya. Seolah-olah tanda kutip ya, keberuntungan atau kemakmuran mereka itu menjadi hukuman gitu loh buat kita sebagai umat Tuhan. Pernah nggak kita seperti itu? Pernah. Ya, mungkin sering ya. Jadi apa yang perasaan atau pertanyaan dari Habakuk itu mungkin juga teman-teman Facebook mewakili pertanyaan dan perasaan kita saat ini. Mungkin ya, saya nggak tahu. Mungkin bahwa kok bisa Tuhan, sehingga dibicarakan di sini keadilan kok nggak ada gitu loh. Nggak nampak keadilan itu terbalik. Kenapa? Karena orang Tuhan mengizinkan atau menggunakan orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak takut pada Tuhan untuk menghukum umat Tuhan. Dalam hal ini orang Israel dan bangsa Yehuda lah tepatnya, karena Habakuk melayani di Yehuda, di kerajaan Yehuda. Menarik ya? Menarik. Ini juga bisa applicable di dalam kehidupan kita masing-masing ya. Dimana sebenarnya kalau yang dari aku sendiri bisa mendapatkan, kita dengan hal ini harus lebih berserah kepada Tuhan. Bukan malah jadi iri, tapi kita harus lebih berserah kepada Tuhan dan bergantung padanya. Oke teman-teman, masih banyak yang akan kita bahas tentang Habakuk. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap log in di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on Your Mind, dimana tadi kita sudah bahas bagaimana Habakuk sakit hati, bagaimana orang-orang Israel atau umat Tuhan dianiaya oleh orang-orang fasik yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kira-kira pendeta, apa sih sebenarnya inti dari pekabaran Habakuk itu selain dari tadi dia bilang ya keadilan tidak ada? Dia mempertanyakan keadilan Tuhan gitu ya, berbicara kepada Tuhan atas nama umat ya, tidak seperti nabi-nabi yang lain. Nah, jadi teman-teman Facebook sekalian, kalau teman-teman Facebook mempelajari secara seksama, karena Habakuk hanya terdiri dari 3 pasal ya, tidak terlalu panjang. Nah, teman-teman akan lihat ada 2 tema utama atau bisa katakan 2 elemen utama di dalam pekabaran kitab Habakuk. Yang pertama adalah iman, dan yang kedua adalah kebangunan rohani, revival ya. Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama khususnya di antara nabi-nabi kecil, minor prophet, tema tentang iman itu cukup jarang ya. Jadi maka dari itu banyak ahli-ahli Alkitab, khususnya ahli-ahli Alkitab di Perjanjian Lama, mereka berani menyatakan bahwa Habakuk adalah seorang nabi Perjanjian Lama yang sangat fasih mendefinisikan tentang iman. Nah, ini nanti kita akan lihat ya. Jadi sangat fasih buat ahli-ahli Alkitab khususnya Perjanjian Lama. Habakuk ini mereka nilai sangat fasih ya. Untuk apa? Sangat luas ya, sangat fasih untuk mendefinisikan apa itu iman. Nah, dari mana kita bisa lihat buktinya? Nah, kita baca sekarang Gail di Habakuk 2 ayat 4. Baik, Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Iya, jadi ini kata-kata yang familiar kan? Terutama di Perjanjian Baru banyak ini kata-kata seperti orang benar hidup oleh percayanya, orang benar hidup oleh imannya. Ya, memang sih di bahasa Indonesia terjemahan dipakai kata orang benar hidup oleh percayanya. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris, khususnya King James Version ya atau versi-versi yang lain, tidak dibilang percayanya, tapi oleh because apa? By his faith. Faith langsung bicara dia, imannya. Ya, kita terjemahkan percayanya. Mungkin kita pikir kan sama aja ya pendeta, iman atau percaya. Nah, kita lihat sekarang kata-kata iman, percaya, faith, belief ya dan sebagainya. Nah, di ayat ini di Habakuk 2 ayat 4 ini yang tadi sudah dibaca bahwa
orang benar hidup oleh percayanya. Habakuk memakai kata percaya yang diterjemahkan di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris disebut faith, itu dengan kata emunao. Nah, sekali sebelumnya begini loh teman-teman Facebook. Sengaja saya pakai kata-kata aslinya. Kenapa? Bukan so asing, tidak. Tapi melalui kata-kata asli dalam Alkitab, kalau kita tahu, itu maknanya tuh lebih luas. Maknanya tuh lebih dalam. Ini di segmen ini kita akan lihat ya kata satu-satu kata dengan bahasa aslinya. Ya bukan maksudnya meninggikan harkat bahasa asing, tidak. Tapi bahasa Alkitab asing seperti ini jauh lebih apa? Lebih memiliki makna, lebih dalam, lebih luas. Nah, emunao ya. Emunao. Habakuk memakai kata emunao. Diterjemahkan kita percaya, diterjemahkan di bahasa Inggris faith, dia pakai kata ya. Itu artinya emunao itu artinya berdiri teguh, tidak pernah goncang. Ingat ya, Habakuk kan mempertanyakan, kenapa Tuhan di pasal 1 kan, kok engkau nih seperti keadilan nih kebalik gitu, kayak nggak ada, kok engkau mengizinkan orang fasik menghukum umatmu gitu, ya kan? Tetapi di pasal 2 dengan fasih dikatakan, Habakuk menyatakan orang benar itu hidup oleh karena apa? Emunao. Emunao itu apa? Iman atau percayalah diterjemahkan di bahasa Indonesia kita. Yaitu apa? Yaitu berdiri teguh, nggak pernah goyang, nggak pernah goncang. Artinya adalah apa? Coba teman-teman Facebook bisa lihat. Artinya adalah apa? Walaupun melihat seperti tidak adil, tapi imanmu tidak pernah goncang. Walaupun sebenarnya tidak adil, ya kan? Saya yang hidup setia pada Tuhan, menuruti perintah Tuhan, kok hidup biasa-biasa aja. Orang lain yang di sana, yang saya tahu hidup tabrak sana, tabrak sini, langgar sana, langgar sini. Tapi kok hidupnya kesannya makmur dan sebagainya. Kadang-kadang goyang kan iman? Betul. Habakuk pakai kata emunao. Artinya apa? Itu berdiri teguh. Nggak goyang dengan apapun. Nah, lalu teman-teman Facebook juga ketahui kalau kita bicara iman kan biasanya ada dua kata nih yang selalu berkaitan, yaitu believe sama trust. Kalau bahasa Inggris enak ya, believe, trust. Kalau bahasa Indonesia apa kita bilang? Percaya, yakin. Mungkin begitu ya, percaya atau yakin. Oke lah ya. Nah, kita lihat. Nah, sekali lagi kita pelajari dari kata ya, dari kata asli ya supaya kita lebih jelas. Nah, kata believe ya, kata believe di Perjanjian Lama itu dia bahasa aslinya adalah auman. Mungkin kalau bahasa Indonesia kita aman ya. Orang yang believe sama Tuhan aman gitu. Mungkin gitu ya kalau kita mau korelasikan, ya kan? Bisa. Nah, auman itu artinya setia. Itu believe dalam Perjanjian Lama. Bahasa setia. Bukan cuma setia, tapi apa? Mendukung. Ya. Setia, mendukung. Ya. Lalu di Perjanjian Baru dipakai istilah atau kata aslinya bahasa Yunani itu adalah pisteo. Pisteo itu artinya berpikir atau bertindak dalam kebenaran. Itu lebih spesifik lagi. Makanya saya katakan menarik kalau kita tahu bahasa asli Alkitab. Kata demi kata. Kenapa? Karena artinya lebih dalam, artinya lebih luas. Nggak sekedar believe, percaya. Udah, itu aja. Ya kan? Tapi kita bisa lihat Perjanjian Lama, believe itu adalah apa? Adalah bicara soal kesetiaan. Bicara soal apa? Mendukung. Ya. Sedangkan di Perjanjian Baru berbicara soal apa? Berpikir atau bertindak di dalam kebenaran atau sesuai dengan kebenaran. You believe in God, ya you bertindak dong. Bukan cuma bertindak, you berpikir juga di dalam apa? Di dalam kebenaran. Sesuai dengan kebenaran. Nah, lalu kata trust ya, teman-teman Facebook ya, kata trust. Kalau di dalam bahasa aslinya di Perjanjian Lama itu bautak. Batak sih tulis aja. Ini buat teman-teman kita orang Tapanuli nih kan, orang Batak ya. Kan bagus nih artinya. Trust. Itu apa? Trust. Artinya apa? Dapat dipercaya. Emang benar sih kadang-kadang ya. Trust, dapat dipercaya. Bahasa aslinya Batak, bautak sebenarnya. Ya. Artinya apa? Dapat dipercaya. Wow. Trust. Lalu bahasa itu bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya atau Alkitab Perjanjian Baru, dia pakai kata elpizo. Elpizo itu artinya yang diharapkan dalam keselamatan. Salvation. Itu jelas. Jadi kita bisa lihat ini ya teman-teman ya. Satu kata ya, kita coba bedah dengan dua kata yang berkaitan di dalam bahasa aslinya, itu kita langsung dapat maknanya. Itu udah jadi satu khotbah itu. Nggak perlu khotbah macam-macam lagi, itu udah di situ. Bicara iman, ya kan? Bicara emunao, artinya apa? Berdiri teguh, nggak goyang. Walaupun kita bingung, di sekeliling kita kok kayak Tuhan nggak adil dan sebagainya. Tapi nggak goyang, you tetap beriman di situ. Orang benar hidup oleh karena imannya. Orang benar hidup oleh percayanya. Believe,
Ya kan? Kita bicara aman di situ, dia setia, tentunya setia kepada Tuhan ya. Kita Betul. bicara mendukung segala perintah Tuhan, melakukannya, ya kan? Bicara pisteo, artinya dia berpikir, bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sudah pasti. Dia bicara trust adalah yang dapat dipercaya, ya. Bautak yang dapat dipercaya, elpiso yang diharapkan berkaitan dengan apa? Dengan keselamatan. Itu mengacu semua kepada siapa? Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus. Jadi makanya banyak ahli Alkitab katakan, teman-teman Facebook, Habakuk sangat fasih memainkan irama faith atau percaya itu. Dengan yang tadi kita lihat ya, tadi yang dibaca oleh Gail ya di Habakuk 2 ayat 4. Iya. Orang yang membusung dada, artinya apa nih? Sombong. Dan yang tidak lurus hatinya, ya kan? Iya. Yang nggak menurut perintah Tuhan, yang lurus hatinya. Ya, tetapi orang yang benar hidup oleh karena apa? Percaya atau iman, emunau. Mau apapun yang terjadi, dia nggak akan goyang. Dia tetap berdiri teguh. Betul. Jadi luar biasa ya. Jadi luar biasa sekali Wow. teman-teman Facebook. Satu kata aja bisa Banyak. menggambarkan menggambarkan kedekatan, keeratan hubungan kita dengan Tuhan melalui apa? Melalui iman. Tanpa iman memang nggak ada apa-apanya kita sebagai umat Tuhan. Nah itu dia. Gitu. Betul, pendeta. Dan juga kalau misalnya kita lihat ternyata di perjanjian baru juga banyak ya dari Rasul Paulus Iya, mengatakan tentang iman. betul. Jadi teman-teman Facebook seperti saya bilang tadi, Habakuk 2 ayat 4 itu orang benar hidup oleh iman. Kutipan quotation itu, slogan itu sering banget dipakai, sering banget kita ketemu di perjanjian baru. Khususnya seperti yang Gail bilang, khususnya di tulisan-tulisan Rasul Paulus. Kita buktikan aja ya, aja. Yang pertama coba baca di Roma 1 ayat 17. Pasal 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iya kan, familiar banget dengan Habakuk. Coba kita lihat lagi di Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh Iya, iman. sekali lagi familiar ya. Lalu berikutnya coba ya, ini yang 3 aja lah kasih contoh ya, walaupun banyak. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Iman. Jadi apa yang ditulis Rasul Paulus itu tanda kutip ya, mengutip apa yang ditulis oleh Habakuk. Kan Habakuk hidup duluan dari Rasul Paulus jauh Iya, kan, betul. 500 tahun sebelum Masehi. Betul. Jadi luar biasa ya teman-teman Facebook ya. Walaupun cuma 3 pasal ya, di 2 pasalnya kita udah lihat nilainya yang luar biasa. Tadi saya sudah bilang elemen pertama iman, elemen kedua revival atau kebangunan rohani. Baik, untuk itu teman-teman Facebook masih banyak yang akan kita bahas dari kitab Habakuk. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap log in di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind dengan Habakuk, di mana tadi kita sudah membahas bagaimana kata faith sendiri memiliki banyak arti di perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Dan dari Habakuk sendiri kita bisa belajar bagaimana biarpun dia mempertanyakan hal-hal tentang keadilan, tapi ia tetap memiliki faith atau iman yang teguh, yang tidak bergoyang. Untuk itu pendeta, Ya. kira-kira pendeta ada tambahan juga tentang hal itu? Ya baik, kita masih bicara sedikit soal faith ya, Iya. soal iman ya. Nah ada satu buku rohani ya berjudul Alpha Omega jilid 4 halaman 14 ya. Oke. Dikatakan tegas oleh penulisnya begini. Iman yang menguatkan Habakuk pada masa itu adalah iman yang sama yang menopang umat Tuhan pada saat ini. Wah, Jadi teman-teman amin. Facebook lihat di sini. Iman Habakuk adalah apa? Emunau. Iman yang berdiri teguh, nggak goyang dengan apapun, walaupun dia menilai ada ketidakadilan, Iya. ya kan? Tapi dia tetap setia, dia tetap mendukung apa yang Tuhan sampaikan, dia tetap bertindak, dia tetap melakukan, berpikir sesuai dengan kebenaran firman Iya. Tuhan. Karena dia percaya itu adalah dapat dipercaya dan dapat diharapkan untuk apa? Untuk keselamatannya. Amin. Jadi jelas, iman Habakuk tuh iman yang seperti itu. Dan iman yang seperti itulah yang dikatakan oleh buku ini, yang dapat mendukung atau menopang kita di dalam kehidupan kita saat ini. Iya. Sebagai umat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Nah, Amin. itu dia. Nah, dan juga tadi pendeta sudah bahas bagaimana di dalam Habakuk sendiri ada 2 hal penting, Oh yaitu iya. iman dan
kebangunan rohani. Kebangunan rohani, Nah, betul. kira-kira betul. pendeta boleh tolong kasih penjelasan sedikit tentang kebangunan Iya, rohani dalam kebangunan Habakuk? rohani ya. Jadi Ya. teman-teman Facebook sudah tahu Habakuk itu dari 3 pasal. Pasal 1 dia mempertanyakan kenapa keadilan sepertinya terbalik ya. Kenapa keadilan sepertinya nggak ada buat umat Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan orang fasik menghukum umat Tuhan? Nah, kayak gitu kan? Iya. Lalu pasal 2 bicara soal iman. Kita sudah bahas habis itu di segmen yang lalu. Nah, sekarang kita bahas yang di dalam segmen ini tentang revival atau kebangunan rohani. Berarti kita masuk ke pasal berapa? Pasal 3 ya. Sebelum kita baca beberapa ayat di pasal 3, saya mau kasih tahu ini sebagai untuk menambah pengetahuan rohani kita, Alkitab kita khususnya di kitab Habakuk, bahwa pasal 3 kitab Habakuk itu menjadi yang sebenarnya itu adalah doa Habakuk, tetapi itu menjadi doa resmi ibadah umat Tuhan. Oh. Jadi pasal 3 ini ya, kalau pada saat ibadah itu dibaca itu ayat per ayat. Oh, wow. Menjadi doa resmi ya. Doa resmi. Mungkin kalau kita sekarang di gereja kita mungkin pada saat doa bertelut kita membaca doa Bapa kami kan, doa resmi. Nah, ini pada zaman itu pasal 3 doanya Habakuk itu menjadi doa resmi di dalam ibadah, khususnya ibadah yang disebut hari raya panen. Oke. Nah, apa itu hari raya panen? Hari raya panen itu adalah hari raya yang memperingati hukum Taurat 10 perintah Tuhan diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Oh, wow. Jadi doa Habakuk ini berkaitan erat dengan apa? 10 hukum, 10 perintah yang Tuhan berikan. Wow. Karena itu hari raya itu pada saat hari raya panen, ini doa Habakuk pasal 3 ini dibaca ini ayat per ayat. Ya. Oke. Dibaca ayat per ayat untuk apa? Untuk mengingatkan gitu. Ini jadi Iya. berkaitan banget doa dia, revivalnya dia. Jadi kebangunan rohani berkaitan dengan apa? 10 hukum. 10 perintah Tuhan. Penurutan tentunya kita bicara ya, Betul. tentunya kita bicara penurutan. Nah, ada beberapa ayat teman-teman Facebook yang terkenal di pasal 3 ya. Ya, khususnya yang paling fenomenal sih mungkin di ayat 17 sampai 19 ya, pasal 3 kitab Habakuk. Gail tolong baca. Baik, ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi di sini ya. Jadi dengan kita mengetahui pasal 1 tadi, pasal 2, apa unsur utama dari kitab Habakuk, apa latar belakangnya, kita langsung ngerti begitu baca ayat ini. Yeah. Kenapa Habakuk bisa menyatakan hal ini? Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Jangan lupa pada zaman dulu, pada zaman itu, termasuk pada zaman Yesus, pohon ara itu memproduksi buah ara yang menjadi makanan pokok ya. Yeah. Bahan pokok buat umat pada saat itu ya. Entah dibikin kue, entah daunnya jadi sembuh, bisa jadi obat herbal dan sebagainya ya. Jadi dikatakan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ya kan? Pohon anggur juga anggur menjadi apa? Komoditi utama pada saat itu betul. buat pada umat pada zaman itu. Lalu pohon zaitun hasilnya mengecewakan. Pohon zaitun juga komoditi utama. Ladang-ladang nggak menghasilkan. Artinya apa? Terjadi kelaparan kan? Yeah. Kambing domba kabur, lari, ya kan? Lembu sapi nggak ada lagi di kandang. Artinya itu apa? Artinya itu kan hidup susah banget. Yeah. Nggak punya apa-apa gitu loh. Panen nggak ada, ternak nggak ada, semua. Berarti kan kelaparan, nggak punya apa-apa. Tapi apa dikatakan? Tetapi aku tetap, namun dikatakan, aku tetap bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Beria-ria, artinya apa? Bersuka cita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena yang lebih penting bagi Habakuk dan bagi umat harusnya saat itu, dan bagi kita saat ini, teman-teman, adalah apa? Keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Amin. Ya bukan berarti saya bilang orang kelaparan bagaimana, tidak. Iya, Tapi betul. maksud saya di sini, seandainya hal-hal yang buruk itu terjadi di dalam kehidupan, dikatakan kita tetap ada satu sepercik harapan, sukacita, yaitu apa? Yaitu keselamatan yang Tuhan sudah apa? Tuhan sudah berikan kepada kita, teman-teman. Ya. Dan dikatakan sini Tuhan sebagai kekuatan, Tuhan membuat kakiku seperti rusa lari kencang ya. Dan aku akan apa? Bisa bisa mendaki bukit-bukit dan sebagainya. Berarti ada kekuatan di situ. Jadi teman-teman Facebook bisa lihat di sini ya. Revival atau kebangunan rohani di pasal 3 melalui doa Habakuk itu sangat jelas. Iya. Ya.
Ya, iman, oke, itu adalah dasar dari iman. Kebangunan rohani adalah dasar dari iman. Tetapi di sini yang bisa kita lihat adalah apa? Bahwa apapun yang terjadi, ya, seorang yang kerohaniannya terbangun atau dibangun oleh Tuhan, ya, apapun yang terjadi, seandainya hal-hal yang buruk terjadi, bahkan yang sangat buruk terjadi, ya, dia tetap survive. Kan revival, survive memang. Tetap bangun gitu loh dia. Bangunnya dalam arti apa? Bahwa dia tetap tidak bersungut-sungut, tidak mencela Tuhan, dia tetap bersuka cita. Karena yang paling utama adalah apa? Karunia keselamatan yang dia sudah apa? Yang sudah dia dapat. Itu adalah bagian atau inti dari revival atau kebangunan rohani yang ada di kitab Habakuk, khususnya doa Habakuk yang tercatat di pasal 3. Ya, di pasal 3. Dan dari yang pendeta katakan juga, hal ini juga bisa aku ikat kembali dari iman yang tadi dia bilang ya. Kalau dia tidak memiliki emunah itu, dia tidak akan berkata-kata seperti ini ya, pendeta. Betul. Jadi kita lihat di sini juga satu hal yang saya mau tambahkan adalah kebangunan rohani itu. Sekali lagi ya saya katakan, kebangunan rohani itu tidak perlu hal-hal yang fantastis. Kalau seseorang mau dibangun rohaninya, tidak perlu hal-hal yang fantastis, nggak perlu mujizat-mujizat yang fantastis. Tapi kalaupun itu ada, ya puji Tuhan kalau ada. Tapi kalau nggak ada, bahkan yang ada kesusahan, nggak ada masalah. Lihat Habakuk, nggak ada mujizat Tuhan berikan bagi Habakuk. Tetap aja Tuhan memakai orang fasik untuk menghukum umatnya, ya kan? Tetap aja hal-hal yang buruk terjadi dengan umatnya. Nggak ada yang fantastis, mujizat yang terjadi. Tapi lihat di sini, kebangunan rohani khususnya Habakuk tetap terjadi. Makanya saya mau katakan, kebangunan rohani tidak hanya, saya bilang aja lah tidak hanya ya, kalau dibilang tidak kan kesannya nggak enak. Kebangunan rohani umat Tuhan tidak hanya berdasarkan mujizat atau hal-hal fantastis. Betul. Bahkan hal-hal yang nggak sesuai keinginan kita, itu bisa menjadi dasar kerohanian kita yang dibangun. Amin. Nah, itu terbukti dengan Habakuk gitu. Betul, benar. Sekali lagi ya saya bilang ya, tidak hanya. Ya, puji Tuhan kalau saudara teman-teman Facebook dapat hal-hal fantasi mujizat, lalu saudara terbangun imannya, terbangun kerohaniannya, ya puji Tuhan itu. Tapi melalui kisah Habakuk di sini kita bisa lihat, nggak selalu harus mujizat, nggak selalu harus peristiwa fantastis yang membuat kita terbangun rohani kita. Bahkan terkadang kebangunan rohani itu terjadi saat apa? Saat kita terpuruk, saat apa yang kita dapat tidak sesuai dengan harapan, apa yang kita dapat nggak sesuai sama doa-doa kita. Tapi kebangunan rohani bisa terjadi. Kenapa? Itu tadi, emerau, ya kan? Emunau. Bahwa apa? Berdiri teguh, dia nggak goyang. Dia nggak goyang. Dia tetap setia, dia tetap mendukung, ya kan? Karena apa? Karena dia tak bertindak, dia berpikir di dalam kebenaran. Karena itu adalah hal yang apa? Yang layak dipercaya, dapat diharapkan, dan khususnya berkaitan tentang apa? Tentang keselamatan, tentang salvation. Amin. Dan ayat yang paling terkenal juga dari Habakuk. Iya, betul. Ya, jadi teman-teman Facebook, saya ingat nih kisah saya masih kecil nih ya. Saya nggak tahu kalau zaman sekarang ya, tapi kisah saya dulu, saya ingat kalau ke gereja 40-45 tahun lalu saat saya masih kecil, itu selalu di mimbar itu ada tuh Habakuk 2 ayat 20. Ya kan? Juga. Coba deh, baca deh ayatnya apa tuh tulisannya. Habakuk 2:20. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Ini adalah ayat yang tidak perlu saya terjemahkan apa-apa lagi. Itu udah jelas. Kalau datang ke rumah Tuhan, ya bertenang diri gitu loh. Berdiam diri di hadapan. Iya, betul. Sama seperti Musa pada saat bertemu Tuhan ya di semak-semak itu ya, yang terbakar, lalu Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu gitu, lepas gitu. Ya. Kenapa? Karena Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di situ. Ya. Nah, jadi ini menjadi apa? Ayat yang selalu kita kenang lah ya, kita ingat dari kitab Habakuk. Sebelah ayat-ayat yang tadi kita sudah baca di Habakuk 2 ayat 20 mengingatkan bahwa di dalam gereja, ya kan? Di dalam gereja Tuhan hadir di situ. Dan kita harus respect sama kehadiran Tuhan itu. Menghargai kehadiran Tuhan itu dengan apa? Beribadah sebagaimana mestinya. Ya. Amin. Thank you pendeta untuk pelajaran dan juga pengingat dari ayat yang biasa kita sudah lihat ya sebenarnya kalau kita di gereja. Untuk itu teman-teman Hitbook jangan kemana-mana karena kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan dibagikan oleh pendeta Hinca sesaat lagi. Tetap login di Hitbook.
Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind, dimana kita sudah sampai di kesimpulan. Untuk itu sebelum pendeta memberikan kesimpulannya, aku mau mengingatkan kepada teman-teman kembali bahwa kita harus memiliki iman seperti Habakuk sendiri, emunau, yang tidak goyah, yang tetap teguh, biarpun mungkin keadilan kita lihat dalam kehidupan kita banyak masalah yang ada, tapi tetap percaya kepada Tuhan dan milikilah emunau itu. Untuk itu pendeta boleh berikan kesimpulan. Iya, jadi menyambung apa yang disampaikan Gil tadi, teman-teman Facebook, kita lihat melalui pengalaman, pekabaran dari Habakuk, kita dapat melihat kadangkala atau mungkin sering jawaban doa dari Tuhan kita nggak mengerti. Betul. Kita nggak mengerti. Tetapi yang harus kita pastikan, karena ini bicara iman, adalah kita harus tetap percaya bahwa Tuhan kita maha adil dan Tuhan kita maha kasih. Dia mengasihi kita, dia adil pada kita. Berikutnya, pergumulan hidup yang terjadi di bangsa Israel pada zaman Habakuk itu membuktikan bahwa pergumulan hidup itu adalah hal yang biasa yang dialami oleh umat Tuhan. Termasuk pada zaman kita sekarang. Yang penting di sini adalah bagaimana kita memiliki keteguhan iman, emunau itu, keteguhan iman ya, dalam berbagai kondisi atau berbagai keadaan. Dan satu hal lagi, teman-teman Facebook, saya mau katakan bahwa di kitab Habakuk juga kita diajarkan bagaimana tetap beriman atau percaya kepada Tuhan, walaupun tidak sepenuhnya kita mengerti akan pemikiran atau jawaban doa kita. Istilah kerennya nih ya, adalah apa? Trusting God when you don't understand Him fully. Amin. Ya kan? Kita tetap percaya kepada Tuhan, walaupun kita nggak mengerti Dia sepenuhnya. Saat ini kita nggak mengerti, kita belum mengerti sepenuhnya, tapi kita tetap percaya. Karena hal itulah yang terjadi dalam kehidupan Habakuk, yang coba dia tularkan kepada umat Tuhan saat itu. Jadi biarlah pekabaran ini menjadi pedoman juga dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, khususnya di dalam iman percaya kita saat kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Terima kasih pendeta untuk pelajaran dan juga kesimpulan yang sudah dibagikan. Untuk itu boleh tolong doakan teman-teman juga yang ada di rumah. Baik. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepada masing-masing kami, mengaruniakan iman. Biarlah Tuhan iman di dalam diri kami dapat bertumbuh seiring Tuhan dengan pengalaman rohani kehidupan kami masing-masing. Kami menyadari diri kami sebagai manusia yang lemah, banyak melakukan dosa kesalahan. Tetapi kami juga percaya bahwa Engkau adalah Allah kami, Bapa kami yang maha pengampun, maha adil dan maha kasih. Biarlah Tuhan di setiap detik kehidupan kami dapat merasakan dan melihat kasih setia Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni Bapa segala dosa kami, doa ini semua dialaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak sekali pendeta. Ya, sama-sama Gel. Itulah tentang Habakuk teman-teman, banyak yang bisa kita pelajari. Untuk itu tetap milikilah emunau, faith yang steadfast. Kita akan log out dari Facebook kali ini. Jangan lupa untuk stay in contact bersama dengan kita melalui sosial media kita. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan juga sosial media tayangan-tayangan dari Hope Channel Indonesia ataupun Facebook sendiri. Kita akan log out kali ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah.